Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget? Bukan sekedar kurang tidur loh ya, tapi bener-bener capek mental. Kayak ada beban pikiran, ekspektasi, dan rasa cemas yang nggak mau berhenti muter di kepala kita. Di zaman sekarang, kita kan sering banget didorong budaya hustle. Harus selalu produktif, selalu sempurna, dan pegang kendali. Terus, lihat pencapaian orang di medsos, bikin kita ngerasa harus lari terus. Sampai akhirnya, kita lupa caranya buat sekedar berhenti sebentar dan ambil nafas. Nah, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah filosofi yang super menenangkan. Seni melepaskan, yang bakal bantu kita hemat energi emosional dan nemuin lagi kedamaian yang sempat hilang. Untuk itu, kita bakal ngebedah sebuah buku yang rasanya tuh kayak pelukan hangat buat mental kita yang lagi capek-capeknya. Ini dia, buku berjudul Ya Sudahlah, karya Rahmat Maulana. Buku ini sama sekali bukan panduan kaku yang ngedikte hidup Anda harus gini atau gitu. Justru, ini ajakan ngobrol yang lembut banget buat berdamai sama kenyataan. Penulisnya ngajak kita buat pelan-pelan nurunin tameng yang selama ini kita pegang erat, narik napas panjang, dan mulai ngelepasin semua ketegangan di kepala kita. Yuk, kita mulai aja perjalanan pemulihan ini bareng-bareng. Kita mulai dari bagian pertama bukunya ya, yaitu prolog Menghela Napas Panjang. Di sini kita diajak buat naruh bentar semua beban kita. Coba deh kita pikirin lagi makna dari kata ya sudahlah. Banyak dari kita ngira kalau ngomong gini tuh tandanya kita nyerah, pasrah, atau apatis karena udah gak kuat berjuang. Padahal kenyataannya beda banget. Ya sudahlah ini justru alat pertahanan yang sangat proaktif. Gini loh, hidup itu kan gak selamanya mulus kayak jalan tol. Kadang jalannya berbatu, macet, dan berliku. Nah di momen kayak gitu, bilang ya sudahlah adalah pilihan sadar buat berhenti buang-buang energi pada hal yang emang gak bisa kita ubah. Secara spiritual, buku ini ngaitinnya sama konsep ridho dari kaum sufi. Ridho itu bukan berarti stop berusaha, tapi lebih ke kelapangan dada buat nerima ketika hasil akhirnya ada di luar kendali kita. Bener-bener cara paling elegan buat jaga kewarasan kita. Pemahaman ini ngebawa kita ke babak selanjutnya, yang juga jadi pergumulan terbesar kita sebagai manusia, yaitu seni melepas dan merelakan. Coba tanyain ke diri Anda sendiri deh, dan biarin pertanyaan ini bergema sebentar. Kenapa sih melepaskan itu susah banget? Kenapa kadang kita lebih milih nahan rasa sakit, bertahan di hubungan yang toksik, atau pekerjaan yang nguras emosi, daripada berani nerima kenyataan kalau sesuatu itu emang harus diakhiri? Kalau dari gabungan kebijaksanaan sufi klasik dan psikologi modern, ada 3 alasan utamanya nih. Pertama, ego kita atau nafs. Ego ini tuh selalu haus, pengen terus ngontrol keadaan dan ngerasa memiliki. Kedua, attachment atau keterikatan emosional kita sama hal duniawi. Kita naruh kebahagiaan kita di objek luar. Terus yang ketiga, ini yang paling dalam, kita takut kehilangan identitas. Bayangin ada orang yang mendadak kehilangan jabatan tingginya. Hancur banget kan rasanya. Kenapa? Karena mereka udah nempelin harga diri mereka di jabatan itu. Di dunia psikologi, ini memicu apa yang namanya loss aversion. Kita jauh lebih menderita karena takut kehilangan sesuatu daripada senang dapat hal baru. Kita takut banget sama ruang kosong yang tersisa nantinya. Tapi, penyair legendaris Jalaluddin Rumi punya cara pandang yang luar biasa brilian buat ngatasin ketakutan ini. Beliau bilang, jangan bersedih karena sesuatu yang hilang darimu. Apa yang hilang itu akan kembali dalam bentuk lain. Wah, ini bukan cuma kata-kata puitis buat nenangin hati loh. Ini semacam hukum keseimbangan alam. Kehilangan itu bukan akhir segalanya, atau jurang kehancuran, melainkan cuma sebuah masa transisi. Pas kita kehilangan sesuatu, alam semesta tuh sebenarnya lagi beres-beres, ngosongin ruang di hidup kita. Ruang kosong ini esensial banget, supaya hal baru yang mungkin jauh lebih baik, lebih mendewasakan dan lebih pas buat kita, bisa masuk. Tentu aja, punya kelapangan hati kayak gini tantangannya lumayan berat. Apalagi kalau kita lagi ngerasain benturan keras antara harapan yang tak sesuai kenyataan. Mari kita bandingin 2 hal yang sering banget berantam di kepala kita. Di satu sisi ada ekspektasi. Ilmu psikologi punya istilah yang pas banget buat ini, masturbatory thinking. Ini tuh pola pikir kaku di mana kita ngerasa dunia dan orang lain harus berjalan persis kayak kemauan kita. Misalnya, saya harus sukses secara finansial di umur 30, kalau enggak, saya ini manusia gagal. Jujur aja, tuntutan kayak gini tuh berat dan nyiksa banget. Terus di sisi lain, kita punya realita. Realita itu sifatnya cair, gak bisa ditebak, dan kadang emang menyakitkan. Tapi kalau kita berani ngehadepinnya dengan penerimaan, rasanya tuh membebaskan banget. Kekecewaan terbesar kita itu lahir bukan karena realitanya yang kejam loh, tapi karena jurang antara ekspektasi kaku kita sama kenyataan di lapangan tuh terlalu lebar.
Jadi, poin krusial yang pengen disampaikan penulis di sini adalah kegagalan atau harapan yang hancur itu sama sekali bukan jalan buntu. Di psikologi ada konsep keren banget namanya post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Ibaratnya kayak otot tubuh kita. Pas Anda olahraga angkat beban berat, Anda kan sebenarnya lagi bikin robekan-robekan kecil di serat otot. Tapi pas Anda istirahat, otot itu bakal nyembuhin diri dan tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, mental kita juga kerja pakai cara yang sama. Luka emosional yang kita dapat dari harapan yang kandas justru maksa kita buat ngevaluasi arah hidup, nurunin ego, dan ngebangun empati serta ketangguhan mental yang gak akan pernah kita dapetin kalau hidup tuh mulus-mulus aja. Di momen-momen kritis, pas beban dan luka rasanya udah terlalu berat buat dipikul sendirian, kita butuh pelampung mental. Mari kita masuk ke bagian keempat, kalimat penyelamat, ya sudahlah. Ada kebijaksanaan super dalam dari cendekiawan klasik Ibn Athaillah yang dengan indah merangkum arti berserah diri. Otak modern kita ini sering kecapean karena sok-sokan jadi sutradara alam semesta. Mencoba nebak, ngontrol, dan ngerencanain masa depan sampai detail terkecil biar nggak ada yang meleset. Nah, bilang ya sudahlah itu kayak ngasih izin resmi ke diri sendiri buat akhirnya meletakkan naskah skenario itu. Kita ngistirahatin pikiran dari overthinking yang menyiksa dan pelan-pelan mulai percaya kalau ada alur kehidupan dan rencana yang jauh lebih besar dan lebih baik dari rencana sempit kita. Terus, gimana cara prakteknya di dunia nyata yang penuh tekanan ini? Ada 3 langkah simpel nih yang bisa dilakuin. Pertama, biarin hidup ngalir. Jangan ngabisin tenaga buat terus-terusan berenang ngelawan arus sungai yang emang nggak bisa dilawan. Kadang ngambang itu satu-satunya cara buat selamat loh. Kedua, terima hal-hal yang mutlak nggak bisa diubah. Masa lalu nggak bisa diedit, opini orang juga di luar kendali kita. Ketiga, nah ini yang paling sering kelupaan, self-compassion alias merangkul diri sendiri. Kita tuh sering jadi kritikus paling sadis buat diri kita. Kalau gagal capai target atau presentasi hancur berantakan, nggak usah ngehukum diri berhari-hari. Bilang ya sudahlah, itu berarti ngasih ruang maaf buat diri kita sendiri. Nyadar kalau kita ya cuma manusia biasa yang terus belajar. Sekarang yuk kita bawa filosofi ketenangan ini selangkah lebih dekat ke keseharian kita yang sibuk. Gimana caranya pakai seni melepaskan ini buat mengurangi drama kehidupan? Penulis ngasih 3 langkah esensial nih buat ngurangin drama yang nggak penting. Pertama, kita harus pinter-pinter nyaring mana urusan penting dan mana yang remeh. Kenyataannya, nggak semua nyinyiran di medsos atau drama kecil di kantor itu layak dapat respon emosional Anda. Simpan energinya. Kedua, jaga pikiran tetap ringan. Kita ini sering menderita gara-gara imajinasi kita sendiri, menuhi kepala sama ratusan skenario buruk yang bahkan belum dan mungkin nggak bakal kejadian. Dan ketiga, ini jurus psikologis yang luar biasa ampuh. Belajarlah ngetawain kesalahan Anda sendiri. Misalnya nggak sengaja kirim email penting ke grup keluarga. Emang malu-maluin sih, tapi ya ketawain aja sesekali. Ini tuh bentuk rendahan hati tingkat tinggi yang bakal langsung ngilangin stres dan ngebunuh ego kita. Jadi masalah kecil nggak merusak mood seharian. Anda pernah dengar soal prinsip Pareto nggak? Di buku ini, prinsip itu ngingetin kita ke satu fakta matematis yang bikin lega banget. Ternyata cuma sekitar 20% dari apa yang terjadi dan kita pikirin dalam hidup ini yang benar-benar ngasih 80% dampak nyata buat masa depan kita. Sisanya, yang 80%, itu seringnya cuma gangguan, masalah sepele, dan omongan orang yang minggu depan juga udah pada lupa. Dengan ngebiasain bilang, ya sudahlah ke 80% hal remeh itu, kita sebenarnya lagi clear catch atau ngebersihin kapasitas kognitif di otak kita secara drastis loh. Kita ngebebasin pikiran dari kelelahan, dan pada akhirnya, seluruh fokus kita bisa disimpan buat yang 20% tadi. Kesehatan fisik kita, kedamaian mental, orang-orang tersayang, dan pertumbuhan diri kita. Gak kerasa kita udah sampai di bagian akhir ulasan ini buat merangkum semua pelajarannya. Mari kita masuk ke epilog. Ya sudahlah, lalu bahagia. Kalimat ini benar-benar jadi intisari dari semua obrolan kita. Bilang ya sudahlah dan ngiklasin masa lalu atau harapan yang kandas itu sama sekali bukan sebuah kekalahan. Justru itu adalah kemenangan sejati kita ngelawan stres, kecemasan, dan ekspektasi yang selama ini mencekik leher kita. Ketika kita mutusin buat stop nuntut dunia, keadaan, atau orang lain buat selalu nyenengin kita sebenarnya lagi ngambil balik kendali atas diri kita sendiri loh. Kita lagi ngebangun fondasi kebahagiaan yang mandiri, tulus, dan kuat banget karena sumbernya bukan lagi dari luar, tapi berakar kuat dari dalam diri kita sendiri. Jadi, setelah semua yang udah kita bahas hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting buat direnungin. Apa sih hal yang perlu Anda katakan, ya sudahlah, hari ini? Apakah itu rasa bersalah atas kesalahan di masa lalu, ekspektasi besar yang belum kecapai, atau mungkin sekedar maafin kebiasaan ngeselin orang di sekitar Anda? Ambil jeda sebentar aja, tarik napas panjang, hembuskan, lepasin semua beban itu, dan melangkahlah ke depan dengan jiwa yang lebih enteng.
Terima kasih banyak udah bergabung di sesi ulasan materi kali ini. Semoga kedamaian selalu menyertai hari Anda, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.